brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang mengisahkan seorang putra jenderal murka balas dendam atas kematian ayahnya yang difitnah dan dihukum hingga tewas. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Kisah berawal pada masa pemerintahan Kaisar Wanli dinasti Ming. Seorang jenderal perbatasan bernama Chong Wen difitnah sebagai pengkhianat oleh pejabat licik dan dituduh bersekongkol dengan perampok Jepang. Hingga Kaisar Wanli memerintahkan pasukan untuk menghabisi seluruh keluarga Chong Wen. Mendengar berita tersebut, putra Chong Wen bernama Jan Hong akan berusaha sekuat tenaga menyelamatkan ayahnya. Jan Hong memberikan bukti yang menyatakan bahwa ayahnya tidak terlibat dengan perampok Jepang. Namun tiba-tiba komandan pasukan kerajaan bernama Yan Meng muncul dalam balik semua tuduhan tersebut. 有证据又如何？无耻小儿，这个颠倒黑白的无耻之妖！颜狗，大家都是多年的兄弟，不想兵刃相见。 Beberapa bulan kemudian, Jan Hong terbangun dan mendapatinya sedang memakai baju pengantin. Dia dikejutkan oleh seorang wanita bernama Bing Yan yang mengaku sebagai istrinya. Dia mengatakan bahwa ayahnya telah menjodohkan mereka berdua. Jan Hong pun bergegas keluar kamar dan menemui ayah dari Bing Yan untuk meminta penjelasan. Pria tersebut mengatakan dia telah membeli Jan Hong dari seseorang di desa King Huan bernama Cheng Li untuk dinikahkan dengan anaknya. Jan Hong bingung karena tidak mengingat apa yang telah terjadi pada dirinya. 李丽是何人？是镇上的一个小混混。 我是谁？夫君，你为何如此害怕我呀？姑娘，我不是你的夫君，先生。就是我夫君。告辞。 Di tempat lain, Cheng Li sedang bermain taruhan dan lantas pergi karena terus kalah dan merasa dicurangi. Namun dia dihadang dan dipukuli. Tak lama Jan Hong muncul membantunya. 住手！别住手！保管闲事啊！别跑！ Setelah
Setelah berhasil kabur, Jan Hong menggertak Cheng Li dan menanyakan alasan dirinya dijual kepada keluarga Bian. Cheng Li pun menjelaskan bahwa ada seorang gadis yang mempercayakan Jan Hong kepadanya. Ia pun mengantar Jan Hong untuk menemui gadis tersebut. Tak lama mereka pun sampai, dan seorang gadis bernama Si Ying membukakan pintu. Setelah melihat Jan Hong, Si Ying teringat menyelamatkannya saat terbawa arus sampai ke tepian. Dan tiba-tiba ayah dari Bian muncul menyalahkan Jan Hong karena putrinya telah ditangkap oleh hakim kabupaten bernama Liu. Cheng Li menjelaskan bahwa hakim Liu belum lama ini menangkap para wanita yang belum menikah. 他现在身在何处？我救他回来，一定能将冰眼姑娘从监牢里救出来的。李老爷，我这位兄弟功夫了得，再给你们一次机会，走。小事小事小事，告辞。哎，走走吧。Sesampainya di tahanan kabupaten, mereka mencari Bian dan menyelamatkan semua wanita yang ditahan di sana. Hakim Liu yang mendengar laporan pun mengejar mereka sampai ke rumah Si Ying, namun tak menemukan keberadaan mereka. Tak lama Liu melihat Si Ying dan memerintahkan untuk membawanya ke tahanan. Namun tiba-tiba, 没想到你小子过两招吗？我还会回来的。谢公子相救。哪里的话？二位有没有受伤？没事儿。 ayah Si Ying yang bernama Marquis meminta Jan Hong untuk tinggal sementara di rumahnya. Khawatir Liu akan datang lagi untuk membawa anaknya. Saat tengah malam, Jan Hong bertanya pada Si Ying mengenai identitasnya. Namun Si Ying tak mengetahui asal-usul Jan Hong, hanya mendapati dirinya terluka dan tak sadarkan diri. Akhirnya dia pun menyerahkan Jan Hong kepada Cheng Li. Keesokan harinya, Cheng Li dan Jan Hong berpamitan pada Marquis. Namun tiba-tiba dia melihat... Karena pengawalnya gagal membawa Si Ying, dia mengirim pesan kepada Komandan Yan Meng dan mengatakan bahwa wanita yang akan menjadi persembahan ulang tahunnya telah dibawa oleh seorang bandit. Sedangkan Si Ying yang tersadarkan diri kini sudah kembali tersadar. Ayahnya menjadi cemas dan harus segera menikahkan Si Ying agar Liu berhenti mengejarnya. Keesokan harinya, Jan Hong mengatakan dia bersedia menjadi suami Si Ying dan berjanji akan selalu menjaganya. 说的是真的吗？我愿意照顾颖儿一辈子。 Di tempat lain, pengawal komandan Yan Meng bernama Jiang Bei melaporkan kabar dari Hakim Liu. Yan Meng pun emosi dan memerintahkannya untuk menangkap dan menghukum orang yang telah membawa wanitanya. 事情都办不好，坏老夫的好事，到底是谁？你去做。是大人。 Malam harinya, Marquis menggelar pesta pernikahan Si Ying. Dan saat Jan Hong akan menghabiskan malam bersama istrinya, tiba-tiba Jiang Bei dan pasukannya muncul. Jan Hong terkejut karena ternyata Jiang Bei mengenalnya. Dan akhirnya... 我们可熟络得很啊，何止认识？就地格杀！ Cheng Li dan Jan Hong berhasil membawa istri dan mertuanya kabur. Mereka pergi ke rumah seorang biksu kenalan Marquis. Ingatan Jan Hong perlahan mulai kembali meski masih samar-samar. Saat tengah malam, Jan Hong menemui Cheng Li memintanya untuk menyelidiki suatu hal. Dan tak lama setelah Cheng Li pergi, Jan Hong memasuki kamar Marquis dan menemukan pakaian pejabat dan rencananya. Keesokan harinya, Cheng Li kembali dan melapor telah mendapatkan informasi bahwa dulu ayah Jan Hong diam-diam menyerang bajak laut Jepang hingga kaisar menghabisinya. Namun ada yang mengatakan bahwa ayahnya telah difitnah oleh wakilnya bernama Xiaohu, yang kini tidak diketahui keberadaannya. Tak berselang lama, Jan Hong mengajak ayah mertuanya berbicara dan tiba-tiba menyerangnya dari belakang. 夏大叔果然功夫了得。 Marquis menganggap bahwa Jan Hong ingin belajar kemampuan kungfu yang dimilikinya. Namun tak lama dia terkejut saat Jan Hong memanggil namanya Xiaohu. Terlihat gugup bahkan tidak menjawab pertanyaan Jan Hong mengenai marganya. Malam harinya, Jan Hong menyerang mertuanya. Dan saat Marquis mengejar, dia berhenti dan mempertanyakan kenapa mengkhianati ayahnya. Marquis pun menjelaskan bukan dia yang menghabisi ayah Jan Hong. Saat itu, Jenderal Chong Wen dan Menteri Ju Chen mengumpulkan dan menyebarkan bukti kejahatan bajak laut. Namun kaisar lebih mempercayai berita yang salah dan memaksanya untuk menghabisi keluarga Chong Wen. Tak punya pilihan lain karena putrinya pun
pun terancam akan dihabisi jika tak menjalankan perintah dari Kaisar. Namun Jan Hong tak percaya penjelasan Marquis. Dan saat menghunuskan pedangnya, tiba-tiba Xi Ying dan Cheng Li muncul, mengatakan bahwa ayahnya berkata jujur. Tak lama Jiang Bei muncul dan mengenali Marquis yaitu Xiaohu yang selama ini bersembunyi, dan pasukan Jiang Bei pun menyerang. Setelah berhasil melarikan diri, Jan Hong kembali menjelaskan kepada mertuanya bahwa tidak akan mengampuninya sebelum semuanya jelas. Marquis mengatakan bahwa Ju Chen yang merupakan sahabat dari Jenderal Chong Wen ikut bersekongkol untuk menghabisinya. Dia pun pergi ke ibu kota dan menemui Ju Chen yang sudah dianggap sebagai pamannya sendiri. Perlahan Zhong dan Cheng Li memasuki kediaman Ju Chen untuk mencari bukti yang berhubungan dengan kematian ayahnya. Ju Chen mengatakan bahwa saat kejadian dia berusaha mencari seluruh keluarga Chong Wen, namun tak mendapatkan kabar dan tak mengetahui bahwa Jan Hong selamat. Dia menyalahkan Xiaohu atas kejadian tersebut dan berusaha untuk menyingkirkan ayah Jan Hong. Jan Hong pun meminta bantuan Ju Chen untuk membersihkan nama baik ayahnya dan menghabisi Jenderal Yan Meng. Namun Ju Chen bersikap lain, dan tiba-tiba Jenderal Yan Meng muncul. Ju Chen pun menunjukkan sifat aslinya yang ternyata mengkhianati ayah Jan Hong. 卑职的肺腑之言，安建言大人，如臣，我父亲与你可是不屑一击的狗官，他想要杀严大人，给我拿下！走，再不看我就杀了他！ 放了他！铲除余孽！ Xiaohu yang terluka tak mampu meneruskan lagi pelariannya. Dia berpesan pada Jan Hong agar menjaga putrinya dan tak lama dia pun tewas. Keesokan harinya, Jan Hong berencana pergi untuk membalaskan dendam ayahnya dan meminta Cheng Li untuk menjaga istrinya. Namun Xi Ying menolak dan bersikeras untuk ikut dengan alasan ingin membalas dendam kematian ayahnya. 我不会成为你的累赘的，我有办法。朱晨明天去给严俊贺寿。 Mereka mengintai Hakim Liu yang hendak pergi ke ibu kota dengan membawa seorang wanita untuk persembahan Yan Meng. 走吧。啊！你们还愣着干什么？给我上！女生饶命啊！谁的小儿？ Cheng Li meminta Liu menyerahkan undangan dari ibu kota, sedangkan Xi Ying melepaskan wanita yang dibawa oleh Liu. 我这条命不值钱的，我求你放过我吧！上天饶命，上有83。做了那么多伤天害理的事。 Di ibu kota, terlihat Jenderal Yun Meng menerima banyak tamu. Tak lama, Ju Chen pun datang dan mereka pun berbincang. Sedangkan di luar, Jan Hong dan Cheng Li menyamar sebagai utusan Hakim Liu untuk mengirim seorang wanita. Saat penjaga memeriksanya, terlihat sebuah pedang di belakang Xi Ying. Dan tiba-tiba... Setelah berhasil masuk, mereka pun berpencar. Di sebuah ruangan, Jan Hong memergoki Ju Chen sedang bersama seorang wanita yang merupakan istri sah dari Jenderal Yun Meng. Dan saat Ju Chen memanggil pengawal, wanita tersebut melarangnya karena suaminya akan mengetahui perbuatan mereka. Dan tanpa berpikir panjang, Jan Hong pun menghabisi Ju Chen. 看看有没有他通敌叛国的线索。我们分开找吧。 Jan Hong kembali mencari bukti mengenai kematian ayahnya dan menemukan sebuah amplop. Dan tiba-tiba ingatannya kembali pada kejadian hari itu. Dia pun membawa amplop tersebut dan tak lama mereka dihadang oleh Jiang Bei. 今日便把命留下吧，上回就让你跑了。终究还是来了，要好好享用。
你们是老天爷给我最好的手。天爷让你过的最后一次是严格。我能杀死你那蠢爹，这倒翻天罡的孽种！就为了一己之力，阉割、滥杀无辜，通敌叛国，我要用你的人死在老夫的手里！Setelah berhasil menghabisi Yun Meng, para pasukan muncul untuk menyerang Jan Hong. Namun dia menunjukkan bukti bahwa Yun Meng telah mengkhianati negara dan menghabisi orang yang tak bersalah. Akhirnya para pasukan pun mundur. 正为国尽忠。 3 hari kemudian, karena kesetiaan dan kejujuran keluarga Jan Hong kepada negara, akhirnya dinasti Ming mengangkat Jan Hong sebagai komandan pasukan kerajaan, ditugaskan untuk menyelidiki kasus pejabat korup di istana, dan kisah film pun selesai.